Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pecinta serial tutorial. Hari ini saya datang lagi menemui teman-teman semua ya, karena ada sesuatu yang akan saya bagikan, akan saya beritahukan kepada teman-teman semua tentang tutorial mengoperasikan Microsoft Word. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua apa saja ya, fitur-fitur apa saja yang paling sering digunakan di Microsoft Word itu untuk teman-teman yang terbiasa bekerja menggunakan Microsoft Word. Jadi saya telah menghimpun ada sekitar 9 ya, ada sekitar 9 fitur yang paling sering digunakan, dan ini teman-teman harus tahu untuk mempermudah pekerjaan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya Anda tahu kalau ada video baru dari saya. Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui fitur-fitur itu dan bagaimana menggunakannya, kita buka dulu Microsoft Word-nya ya. Saya sudah siapkan di sini ikonnya atau shortcut-nya di taskbar ya. Kita buka Microsoft Word. Jadi ini tampilannya Microsoft Word 2016 ya, Microsoft Word 2016. Saya akan buka lembar baru. Nah, di sini teman-teman ya, yang pertama adalah tentang penggunaan font. Untuk kamu yang belum tahu font itu apa, font itu adalah bentuk dan ukuran huruf ya, jenis-jenisnya atau model-model hurufnya, ukurannya, itu namanya font ya. Dan bisa kita lihat di sini font itu ada apa saja di sini, kemudian ukurannya, bentuknya, dan macam-macam. Nanti kita akan coba. Nah, misalnya begini, saya akan mengetikkan sebuah kata, misalnya Jakarta ya. Nah, untuk pemula ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat sulit. Untuk yang sudah profesional ini sudah biasa ya, gampang. Untuk mengubah font kita bisa pilih di sini. Kita pilih font apa yang kita sukai ya. Tapi kalau dokumen itu adalah dokumen resmi, biasanya umumnya menggunakan Calibri, kemudian Arial, Times New Roman, dan itu ya, sekitar itu saja. Tapi kalau kita ingin merubah ke yang lain, ini bisa kita pilih. Kemudian yang kedua tentang font itu adalah tentang ukuran. Disinilah font size itu berada. Ya, kita bisa memilih ukuran. Semakin gede angkanya, semakin gede juga karakter yang muncul di situ. Ya. Atau kalau di keyboard kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift dan tanda ini lebih besar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu untuk ukuran. Atau menggunakan ini, namanya adalah Increase Font Size ya, seperti ini ya, mudah sekali ya. Nah, itulah untuk font. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat dasar sekali ya, dan saya yakin Anda sudah bisa. Kemudian yang kedua adalah pengaturan paragraf. Nah, ini sesuatu yang mungkin menjadi kesulitan tersendiri bagi para pemula yang belum tahu bagaimana cara pengaturan paragraf itu. Nah, saya akan buka sebuah dokumen contoh saja. Ini adalah sebuah artikel, potongan artikel sedikit ya. Kita akan mengatur paragrafnya. Paragraf itu ini akan kita bagi menjadi dua di sini misalnya ya, tanpa memperhatikan kontennya. Di sini kita bagi dua menjadi dua lini atau dua paragraf. Nah, paragraf itu yang pertama kita lihat di sini. Kalau di sini ada batas sebelah kiri dan di sini ada batas sebelah kanan. Batas sebelah kiri rata, sebelah kanan tidak rata. Harus kita ratakan dulu kiri dan kanannya. Ya, kita gunakan di sini namanya justify. Nah, sudah rata ya. Kemudian kalau kita menghendaki baris pertama setiap paragraf itu harus menjorok ke dalam, maka kita gunakan ini. Namanya first line indent. Kita tarik saja sejauh 1 tabulasi. Nah, sudah beres.
Ini. Kemudian apabila kita menghendaki jarak barisnya lebih longgar atau lebih rapat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini layout. Nah, ini tadi kan jaraknya 8 ya, bisa kita atur 12 lebih renggang lagi, 18 lebih renggang lagi, 24 lebih renggang lagi, begitu seterusnya. Kalau kita isi 0 ya, seperti itu hasilnya. Kalau kita menghendaki jarak barisnya 1 akan seperti ini, 2 seperti ini, 1,5 seperti ini. Caranya bagaimana? Di keyboard ya, kita gunakan keyboard, kita blok dulu naskahnya, kemudian tekan tombol Ctrl 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ctrl 5, hasilnya seperti itu. Ctrl 2. Nah, hasilnya akan lebih longgar lagi. 1, 2, dan 5. Itu ya tentang pengaturan paragraf, mudah sekali, bisa kita lakukan, kita coba untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi pekerjaan yang semula sebenarnya mudah tapi tidak butuh waktu lama untuk mengerjakan, tapi jika tidak bisa, wah ini sesuatu banget ini ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan garis, teman-teman ya, penggunaan border. Nah, border ini sesuatu yang sangat mudah, tapi menjadi sulit apabila tidak bisa. Kita gunakan border di sini. Kemudian kita cari shapes. Nah, biasanya setelah di sini ada curve, di bawahnya ada garis ya. Nah, ini kita buatkan garis. Kita lihat kalau sudah lurus, lepas. Kemudian kita ganti warnanya hitam. Kurang tebal, tambahi lagi. Ini width, kemudian pilih garis yang lebih tebal lagi. Nah, seperti ini menggunakan border. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau saya minta garisnya dibuat putus-putus? Gampang, pilih lagi di sini. Di sini ada dash. Pilih yang putus-putus. Saya ingin garisnya yang titik-titik. Pilih lagi dash, kemudian ini yang titik-titik. Gampang. Ada yang ingin titik garis ya, silahkan ya, pilih saja. Atau minta ada yang minta ada ini panahnya kiri dan kanan ya, silahkan. Itu tentang penggunaan garis atau border. Gampang ya. Sekarang tentang penomoran, teman-teman ya, ini juga sering sekali digunakan. Tentang penomoran tentang numbering ya. Nah, misalnya begini teman-teman, kalau kita membuat nomor ya, misalnya nama urut seperti dari A, Adi, B, Budi, C, Cici, D, Dedi, E, Evi, V, F Vivi, G, Gigi, H, Hari, I, Irwan, misalnya begitu ya. C, Joko. Nah, misalnya begini. Nama-nama ini akan kita beri nomor urut. Caranya bagaimana? Gampang banget. Cukup kita blok begini, kemudian kita pilih di sini nih. Kita pilih namanya numbering. Nah, sudah urut ya 1 sampai 10. Ya kebetulan ini tadi 10 ya. Nah, seperti itu, gampang. Oh Pak, saya gak suka yang nomor tapi saya gunakan kode ABC. Oh, silahkan, enggak apa-apa. Di sini ada ABC ya. ABC atau yang huruf kecil ya, silahkan. 1, 2, 3 yang ada kurungnya. Oke, bisa ya. Bisa, semua bisa ya. Seperti itu caranya. Gampang banget ya. Kalau saya pengen menghapus nomornya bagaimana? Tinggal diblok saja, kemudian pilih none ya, tidak ada atau sudah hilang nomornya. Oke, seperti itu ya. Oh, ini dirapatkan lagi ya. Kembali ke pengaturan paragraf tadi, layout, kemudian pilih di sini yang 8 diturunkan menjadi 0. Selesai. Itu ya untuk penggunaan numbering. Kemudian untuk tabel, teman-teman, mudah juga ini ya. Selanjutnya tabel
Tabel bisa kita gunakan atau kita akses melalui menu insert ya. Di sini ada tabel. Kita butuh tabel bagaimana? Berapa kolom, berapa baris? Misalnya begini, saya butuh tabel dengan komposisi 5 baris dan 6 kolom. Makanya kita buat. Nah, kalau ke kanan ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kolom ya. Kemudian 5 baris, ke bawahnya berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ini adalah tabel dengan komposisi 6 kolom. 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya, 6 kolom dan ke bawahnya 5 baris. Oke. Ini sudah. Ini adalah tabel dengan komposisi 6 kolom 5 baris. Kalau ini mau diatur silahkan digeser, ini digeser, ini digeser sesuai dengan kebutuhan lah ya, sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian yang keenam yang paling sering digunakan adalah insert picture atau menyisipkan gambar. Kita bisa gunakan menu ini, insert, kemudian picture. Nah, gambar apa yang akan kita sisipkan? Misalnya di sini saya punya gambar jambu ya. Nah, seperti ini. Apalagi yang mau disisipkan gambarnya? Kita cari gambar yang lain, misalnya, oh ini jambu juga ya. Saya suka jambu. Ini tangan saya sendiri loh ya. Misalnya seperti itu, kita atur ya, diatur supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti ini cara menyisipkan gambar. Adapun penggunaannya bisa diatur atau bisa disesuaikan apakah lebih kecil atau yang lebih besar. Kalau kita buat ini dipotong Pak, di crop ya, bisa saja ini dipotong ya, dipotong di sini, kemudian di sini ya, sisakan yang tengah itu saja, bisa, gampang ya. Kemudian yang ketujuh teman-teman adalah penggunaan simbol. Penggunaan simbol ini sering menjadi masalah bagi para pemula, mereka yang baru kerja di kantoran atau anak-anak yang sedang sekolah. Penggunaan simbol itu menjadi sesuatu yang menyulitkan, padahal tidak. Di sini kan ada simbol ya. Di sini ada simbol. Untuk mendapatkan lebih banyak simbol kita pilih more simbol. Simbol apa saja ada di sini. Ya, kita cari. Ada setengah, seperempat, sepertiga atau berbagai macam simbol. Bisa kita dapatkan di sini. Misalnya logo atau simbolnya ini, apa ini namanya? Saya juga nggak tahu apa namanya ya. Nah, simbol lebih besar, lebih kecil dan bermacam-macam simbol ada di sini. Kita bisa ngambil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian klik insert, dan lain-lain. Semakin ke bawah, coba. Nah, ini ada simbol Arab juga ya, ada tulisan Arab juga. Hanya saja yang paling sering digunakan ya seperti ini, euro, yen, copyright, kemudian register, trademark ya, kurang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, bagi, kali, dan itu yang sering digunakan ya. Oke, inilah hasilnya penggunaan atau cara mengambil simbol tadi ya. Gampang banget. Kemudian yang ke-8 ya, tentang penggunaan header. Header itu tahu teman-teman ya, header itu bagian atas dari dokumen kita, bagian atas. Posisinya ada di sini, di baris ini. Jadi di sini. Cara menggunakannya kita cukup double klik di sini. Misalnya di bagian atas kita taruh di sini ya, sebelah kanan. Kita tulis dokumen.
1.1 misalnya begitu. Maka semua halaman nanti kalau kita buat banyak halaman ya, semua halaman akan tertulis di sini. Dokumen 1.1. Nah, dokumen 1.1. Semua halaman akan mendapatkan header yang sama. Kemudian selain header juga footer. Kalau header di atas, footer di bawah sini ya. Misalnya di sini kita tulis di sebelah kanan juga. Kalau saya suka di sini di sebelah kanan. Halaman ya. Halaman keberapa? Dari 8 halaman. Maksudnya ini halaman keberapa dari jumlah halaman yang ada. Nah, ini kita sisipkan. Insert, kemudian kita pilih page number. Di sini ya page numbernya ya. Di bottom itu di bawah ya. Di bawah di sini. Oke. Nah, kita ganti tadi halaman 1 dari 8 halaman yang ada. Oke. Kalau menggunakan bahasa Inggris berarti page 1. Of 8. Oke. Sudah jadi ya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini halaman 2 dari 8 halaman. Di sini 3. Di sini halaman 4. Kemudian di sini halaman 5 dari 8 halaman yang ada. Ini terakhir page 8, halaman 8 dari 8 yang ada. Ini kan jumlah halamannya ada 8. Oke ya. Nah, bisa teman-teman ya. Itulah dasar-dasar Microsoft Word atau fitur-fitur yang paling sering digunakan di Microsoft Word. Siapapun yang bekerja dengan menggunakan Microsoft Word selalu menggunakan fitur-fitur yang ada itu. Ya, jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Kemudian hidupkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru saya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.